Shalom. Hari ini saya akan membahas tentang Israel rohani. Jadi judul firman Tuhan hari ini adalah Israel rohani. Hari-hari ini kita banyak mendengar berita tentang konflik di Timur Tengah ya Bapak Ibu. Israel vs Hamas, Israel lawan Hizbollah, Israel lawan Iran. Nah, seru banget ya Bapak Ibu, seru banget. Saya tidak berbicara politik pada sore hari ini karena mimbar ini bukan untuk berbicara politik, tapi untuk berbicara firman Tuhan. Tapi saya ingin supaya Bapak Ibu tahu bahwa Israel itu hubungannya dengan kekristenan itu sangatlah dekat. Bahkan tidak bisa dipisahkan. Israel dengan kekristenan itu sangat dekat hubungannya. Nah, hal ini banyak tidak dimengerti oleh orang-orang Kristen hari ini Bapak Ibu. Hal ini banyak tidak dimengerti oleh orang-orang Kristen hari ini sehingga mereka malah ikut membenci Israel. Mereka ikut mengutuki Israel. Mereka malah nyukur-nyukurin jika Israel diserang sana sini dan mereka berkata, Tuhan sudah menolak Israel dan Tuhan hanya mau dengan gerejanya saja. Jadi ini namanya replacement teologi. Jadi Tuhan sudah menolak Israel, Israel sudah ditolak karena mereka menyalibkan Yesus. Dan Tuhan sekarang beralih ke gerejanya. Tuhan hanya mau dengan gerejanya. Baru-baru ini jemaat sini Bapak Ibu berkata kepada saya, Bu Lili, aku tuh gak mau disama-samain dengan orang Israel. Selamat datang Pak Andi. Tunggu duduk dulu. Ya, terima kasih. Nah, baru-baru ini ada yang berkata kepada saya, ini jemaat ya Bapak Ibu, salah satu dari jemaat, dia berkata, aku gak mau disama-samain dengan orang Israel. Israel rohani lah, apalah, aku gak mau. Karena aku tuh gak tegar tengkuk seperti mereka. Langsung saya ngomong, waktu itu di Susite, langsung saya ngomong, kamu sombong. Terus saya kasih ayat-ayat Bapak Ibu. Terus saya kasih ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita ini adalah Israel rohani karena Kristus. Jadi kita ini Israel rohani karena Kristus. Saya pernah bawa teman ke Israel, saya pernah, kan kalau saya dapat gratis, saya kasihkan teman saya. Teman saya ini hamba Tuhan Bapak Ibu. Untuk pergi ke Israel bagi hamba Tuhan yang tidak bisa ke Israel. Jadi saya berikan teman saya perempuan yang hamba Tuhan waktu itu sama-sama melayani di gereja yang lama. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Pada waktu di tembok ratapan, teman saya ini marah-marah Bapak Ibu dengan orang Israel. Saya sampai kaget. Marah-marah dia. Katanya aku benci sama orang Israel. Karena mereka telah menyalibkan Yesus. Aku enggak suka sama orang Israel. Terus saya kaget loh. Kenapa kamu begitu? Kalau Yesus enggak disalibkan, kita ini mati di dalam dosa-dosa kita. Enggak ada yang nebus dosa kita. Jadi lewat Israel, lewat bangsa Israel kita diselamatkan. Harusnya kita ini bersyukur. Loh, dia itu loh jahat. Dia sudah menyalibkan Yesus. Aku enggak suka dengan mereka. Tetap ngeyel Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan gimana? Padahal di 1 Petrus 3 ayat 18, tolong dibukakan 1 Petrus 3 ayat 18, dikatakan seperti ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Elohim.
Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi kalau Kristus tidak mati, kita tidak bisa dibawa kepada Elohim, Bapa. Kita tidak bisa ketemu Bapa. Karena apa? Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia dan Bapa ini terputus. Jadi penghubungnya adalah Yesus, Bapak Ibu, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak mati buat kita, dia tidak bisa membawa kita kepada Bapa. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi dia, kalau tidak ada Yesus yang mati disalibkan, kita tetap hidup di dalam dosa kita. Kita hidup tidak benar, kita tidak hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Kristus mati karena punya tujuan. Mungkin mereka belum dibukakan. Orang yang tidak bisa mengerti bahwa kematian Kristus ini adalah untuk menebus dosa-dosa kita, bahwa untuk membenarkan kita, untuk membuat kita nanti bisa masuk surga. Mungkin sebatas ngerti aja kalau baca Alkitab, sebatas baca aja, enggak ngerti dalam-dalam. Padahal dia itu hamba Tuhan, nyampein firman Bapak Ibu. Bisa ngomong seperti itu, saya juga heran. Nah, mungkin mereka itu baca firman, tapi enggak dibukakan, belum dibukakan, enggak mengerti. Ada toh yang baca terus tapi enggak ngerti dibaca terus gitu ya. Seperti orang Israel sekarang ini. Orang Israel sekarang ini kan dia belum menerima Yesus karena belum dibukakan. Mereka masih menunggu-nunggu Mesias yang akan datang. Padahal Mesiasnya sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dia tetap menunggu-nunggu. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas lebih dalam tentang Israel. Tentang kita orang Jintai, orang yang bukan Israel, orang percaya tapi bukan Israel. Apa hubungan kita dengan Israel? Jadi judul Israel Rohani ini akan kita kupas di dalam Roma 9 ayat 9, Roma 9 pasal 9 sampai 11 Bapak Ibu. Jadi Roma pasal 9 sampai 11. Jadi panjang ya. Tapi nyimak. Ini seperti PA, pendalaman Alkitab. Ayo kita buka Roma 9. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Ini Paulus berkata kepada jemaat di Roma. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Paulus ini sangat berduka cita dan bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Siapa itu? Israel. 4. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian. Dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur Abraham, Ishak dan Yakub yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Elohim yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Akan tetapi firman Elohim tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Siapa orang Israel? Ayo 7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Anak perjanjian Bapak Ibu. Jadi Abraham kan punya istri namanya Ketura, namanya Hagar.
Itu bukan orang Israel Bapak Ibu. Yang disebut orang Israel adalah keturunan Ishak. Yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. 8. Artinya bukan anak-anak menurut daging. Menurut daging itu anaknya Hagar, anaknya Ketura. Bukan anak-anak daging adalah anak-anak Elohim. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. 9. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang yaitu Ishak bapa leluhur kita. Ribka mengandung sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Supaya rencana Elohim tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Sudah dipilih sejak dari kandungan. Siapa? Siapa yang dipilih sejak dari kandungan? Yakub. Yakub itu siapa? Israel. Jadi Esau itu ya bukan Israel Bapak Ibu. Sekalipun itu anaknya Ribka. Tapi dia bukan orang Israel. Yang orang Israel adalah Yakub. Yakub namamu diganti Israel. Jadi keturunan Yakublah yang jadi bangsa Israel sekarang. Bukan anaknya, bukan Esau, bukan anaknya Hagar, bukan anaknya Ketura. Bukan, keturunan Yakub. 12 suku, menjadi 12 suku yang besar. Itu namanya Israel. 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Elohim tidak adil? Mustahil. Kok tidak adil kenapa? Kok belum sudah dipilih? Aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Kenapa kok milih belum apa-apa, belum lahir, belum tahu apa kok Tuhan langsung seperti itu? Apakah dia tidak adil? Mustahil. Sebab dia berfirman kepada Musa. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Bukan tergantung pada perbuatannya, tapi kepada kemurahan hati Elohim. Jadi kemurahannya. Aku mau milih siapa aja, suka-suka orang aku pencipta. Gitu ya. Suka-sukanya, suka-sukamu Tuhan. Ya. Pak Gerson, betul ya. Terus 17. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya. Dia berbelas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dia mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya. 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih dipersalahkan? Sebab siapa yang dapat menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Elohim. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Mana bisa Bapak Ibu? Terus, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Dan suatu benda lain dipakai untuk guna tujuan yang biasa. Jadi Tuhan itu menciptakan benda satu yang manusia satu yang lain. Satu dengan yang lain itu berbeda. Satu digunakan untuk tujuan yang mulia. Satu digunakan untuk tujuan yang biasa. Bukan tidak adil. Itu haknya Tuhan. Berhak atas tanah liat. Tuh kita ini tanah liat. Dia penjunan. Dia penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan. Ini doaku. Nah, itu haknya Tuhan. Kita enggak bisa ngomong, oh Tuhan jahat, oh Tuhan baik, oh Tuhan jahat, oh Tuhan baik. Tuhan bukan manusia Bapak Ibu. Jangan diukur dengan pikiranmu baik buruk. 22. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya,
Elohim menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Bayangkan benda-benda kemurkaan itu apa? Yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Lagi 23. Justru untuk menyatakan kekayaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah disiapkan untuk kemuliaannya. Yaitu kita yang disiapkan untuk kemuliaannya, ada orang lain yang disiapkan untuk kemurkaannya. Berarti Tuhan itu sudah nyiapkan, oh ini makanya kalau nginjilin orang gak bertobat-tobat itu enggak usah stres Bapak Ibu. Karena dia itu mungkin benda kemurkaan itu ya. Toh. Kadang dulu saya stres, oh ternyata aku baca ini, oh iya ini memang harus disiapkan untuk kena murka kamu itu memangnya. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari bangsa-bangsa lain. Siapa benda kemuliaannya? Kita yang telah dipanggil, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi yang terima Yesus ada sekarang, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Kita bangsa Indonesia, bangsa China, bangsa mana yang dipanggil oleh Yesus dengan panggilan kudus sehingga kita bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 25. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku. Kita orang Jentai. Yang bukan kekasih akan disebut kekasih. Kita kekasih Tuhan. 26. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Elohim yang hidup. Kita semua ya, ini ditujukan kepada kita semua. Terus 27, dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Berapa sisanya itu? Sepertiga Bapak Ibu. Karena sepertiganya kan tidak percaya Yesus sudah mati. Nanti akhirnya sisa pada waktu terakhir, perang terakhir itu yang diselamatkan hanya sepertiga dari bangsa Israel. Tapi Tuhan tetap mengasihi Israel. Ini dikutip dari Yesaya 10 ayat 22 ya. Ini dikutip dari Yesaya 10 ayat 22 dan Sakaria 13 ayat 8. C juga mengatakan tapi sepertiga daripadanya akan tinggal hidup. Jadi sepertiga yang diselamatkan. Terus lanjut 28. Israel bangsa pilihan hanya sepertiga yang diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. 29. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan. Kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran. Kita yang tidak mengejar kebenaran, kita telah beroleh kebenaran. Yaitu kebenaran karena iman, kebenaran karena percaya kepada Yesus dan karya salibnya. 31, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai pada hukum itu. Jadi tidak akan ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Ngejar kebenaran dengan melalui hukum, tidak ada bisa. 32. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan dengan iman, bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Siapa yang bisa mengerjakan hukum yang 613 itu? Mereka tersandung pada batu sandungan. 33, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion suatu batu sentuhan dan batu sandungan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Terus sambung Bapak Ibu, Roma 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan supaya mereka semua itu diselamatkan. Ini doa Paulus untuk orang Israel, supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Elohim, tapi tanpa pengertian yang benar. Bapak Ibu kalau lihat di tembok ratapan, mereka kalau berdoa itu sungguh-sungguh Bapak Ibu. Baca ayat, baca buku itu Bapak Ibu, satu buku itu dibaca.
buku kecil gitu ya. Begitu terus Bapak Ibu. Saya sampai liatin terus dia tidak bergeming, dia baca-baca gitu. Ya, begitu Pak Titi, ya. Nah, itu mereka benar-benar mereka sungguh-sungguh giat untuk Elohim, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Elohim dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Elohim. Jadi tidak takluk kepada kebenaran Elohim tapi berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Nah ini Babel Bapak Ibu. Kalau mendirikan kebenaran sendiri itu termasuk Babel. 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Jadi Kristus itu adalah yang menggenapi hukum Taurat. Jika kita percaya kepadanya, kebenaran kita peroleh. Tapi orang Israel tidak percaya Yesus, malah disalibkan. Supaya kebenaran itu sampai kepada kita Bapak Ibu. Ada tujuannya supaya sampai kepada kita yang berdosa ini. Terus lanjut. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Musa menulis kebenaran tentang hukum Taurat. Orang yang melakukan hukum Taurat akan hidup karenanya. Tapi tidak ada satupun yang bisa. Tapi kebenaran karena iman berkata, jangan katakan dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapa yang akan turun ke jurang maut untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Tapi katanya, firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini firman iman Bapak Ibu. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Elohim yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi tidak ada perbedaan. Orang Yahudi, orang Yunani tidak ada. Satu Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? 14. Makanya orang kita disuruh menginjil ya, untuk supaya mereka semua mendengar Kristus. 16. Tapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Tidak semua orang bisa menerima pemberitaan Injil Bapak Ibu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi aku berkata, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Orang Israel telah mendengarnya. Apakah orang Israel sudah tahu kalau Yesus itu Tuhan? Mendengar enggak? Mendengar Bapak Ibu. Guide saya mendengar, tour guide saya. Tapi mereka enggak percaya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat. Dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Jadi sekalipun mendengar mereka tidak percaya. Sehingga Tuhan ngomong, Musa ngomong, aku akan membangkitkan cemburumu kepada yang bukan umat. Dan membangkitkan amarahmu terhadap orang bebal. 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Jadi kita semua, Tuhan berkenan ditemukan kita semua. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada yang tidak menanyakan dia. Di Iran ini sekarang banyak Bapak Ibu yang bertobat terima Yesus Bapak Ibu. Jadi berkenan kepada mereka yang tidak menanyakan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada mereka Bapak Ibu.
menobatkan mereka sendiri, menginjil sendiri. Tidak usah Bapak Ibu, kalau malas menginjil Tuhan bisa menginjil sendiri Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat ya. Sekarang kita 21, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari Tuhan itu telah mengulurkan tangannya kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi bangsa dikatakan sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. 11 terakhir kita baca yang banyak 11 ini ya. Banyak Bapak Ibu. Roma 11. Maka aku bertanya, adakah Elohim mungkin telah menolak umatnya, telah menolak Israel? Kan tadi kan saya ceritain gereja-gereja banyak yang ngomong Tuhan sudah enggak mau sama Israel. Tuhan hanya mau dengan gereja. Sekarang jawabannya di ayat 11. Di Roma 11 ayat 1. Maka aku bertanya, adakah Elohim mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel. Dari keturunan Abraham. Dari suku Benyamin. Elohim tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu dia mengadukan Israel kepada Elohim. Tuhan tetap membela Israel. Sampai sekarang Bapak Ibu perang luar biasa. Pembelaan Tuhan ya. Adakah Tuhan menolak Israel? Enggak. Perangnya menang terus Bapak Ibu ya. Luar biasa di bom banyak loh. Ratusan bom. Masih bisa berdiri seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu. Itu kalau enggak tangan Tuhan. Enggak ada yang seperti itu. Kemarin nembak itu juga enggak kebetulan Bapak Ibu. Nembak tiba-tiba mati kena pemimpinnya yang terakhir itu. Yang dicari-cari enggak ketemu ternyata ketembak. Itu luar biasa itu tangan Tuhan katanya Juan gini. Memang Tuhan itu tetap membela Israel. Lihat ini pembelaannya luar biasa. Makanya dikatakan dia tidak menolak Israel sampai hari ini. Jangan keliru. Kalau kita dikatakan Israel rohani jangan marah. Kalau enggak mau Israel rohani ya keluarlah. Anda berarti keluar dari kasih karunia ya. Jadi bukan anak Tuhan. Tuhan ini Elia mengadukan kepada Tuhan. Tuhan nabi mengadukan Israel. Tuhan Elia mengadukan Israel kepada Tuhan. Tuhan nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku sendirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku Tuhan. Ini Elia ngomong seperti itu. Ayat 4, tetapi bagaimana firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Tuhan tetap membela Israel Bapak Ibu. Jadi Elia mengadukan Israel, Tuhan tetap membela Israel. 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Suatu sisanya Israel menurut pilihan kasih karunia. Ini pilihannya Tuhan. Semua pilihan. Bukan kita yang milih. Bukan Israel yang milih. Tapi Tuhan yang milih ya Bapak Ibu. Kita dipilih. Kita pun dipilih. Dari segala bangsa. Ya kita dipilih. Jadi umatnya. Bukan kita yang milih. Dari segala bangsa. Tidak ada Bapak Ibu. Kita dipilih. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa. Menurut pilihan kasih karunia. 6. Tapi jika hal itu terjadi adalah kasih karunia. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Jadi nanti Israel akan terima Yesus bukan karena perbuatan, karena kasih karunia. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya dengan perbuatan. Tapi orang-orang yang terpilih kita telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain tegar hatinya, atos hatinya, keras Bapak Ibu. Seperti ada tertulis, Elohim membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai pada sekarang ini. Israel sampai sekarang ini. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap hingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus menerus membungkuk. Membungkuk begini Bapak Ibu. Terus menerus membungkuk ya. Terus maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh?
Sekali-kali tidak. Orang Israel tidak akan tersandung dan jatuh. Sekali-kali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita semua. Supaya mereka membuat mereka cemburu. 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia. Jika pelanggaran Israel berarti kekayaan bagi kita. Dan kekurangan mereka berarti kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Lebih-lebih kesempurnaan mereka. Kalau pelanggaran aja berarti kekayaan. Kalau kekurangan aja berarti kekayaan juga bagi kita. Lebih-lebih kesempurnaan mereka. Kalau Israel disempurnakan, kita ini pakai tubuh baru Bapak Ibu, rapture. Kita bangkit dari antara orang mati. Terus 13. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Untuk kita semua. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku menurut daging. Dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Membuat cemburu orang Israel. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia. Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jadi kalau penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia. Penerimaan mereka kalau Israel menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar-benar kebangkitan dari antara orang mati. Hidup dari antara orang mati. Orang-orang mati dibangkitkan, dikubur, kita diubahkan. Bersama-sama kita memerintah di Yerusalem baru Bapak Ibu. Bersama-sama dengan mereka, orang-orang Israel. Kalau penolakannya berarti pendamaian. Penerimaannya mereka, kalau mereka menerima, mempunyai arti lain. Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Ini yang penting Bapak Ibu. Hidup dari antara orang mati ini yang penting dalam hidup kita. Bukan uang Bapak Ibu, bukan semuanya. Tapi hidup dari antara orang mati. Karena kita di dunia ini masih bisa mati. Tapi kalau kita sudah tidak bisa mati, kita berkata, hai maut di mana sengatmu, hai maut di mana kemenanganmu. Kita baru bisa ngomong seperti itu. Sekarang kita tidak bisa ngomong seperti itu. Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit dari orang mati, dia bisa ngomong, hai maut di mana sengatmu, hai maut di mana kemenanganmu. Tapi kita yang pakai tubuh ini, kita tidak akan bisa ngomong gitu karena kita masih bisa mati. Tapi kalau Israel menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pakai tubuh baru Bapak Ibu. Amin. Waduh, ku mau di sana waktu trompet bunyi, ku mau di sana waktu Tuhan datang, ku mau di sana perang dimenangkan, ku mau di sana. Luar biasa Bapak Ibu. Bangkit dari antar orang mati. Terus 16. Jikalau roti sulung adalah kudus. Roti sulung itu siapa? Maka seluruh adonan juga kudus. Yesus. Jikalau akar adalah kudus. Maka cabang juga kudus. Siapa akar? Siapa roti sulung? Yesus Bapak Ibu. Terus 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan. Dan kamu sebagai tunas liar. Kita ini tunas liar dari pohon zaitun liar. Kamu tunas liar telah dicangkokkan di antaranya. Turut mendapat bagian dari akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi ini ada pohon zaitun asli Bapak Ibu. Akarnya Yesus. Tumbuh cabang-cabangnya ini Israel. Dipatahkan sama Tuhan karena tidak percaya kan dipatahkan. Diganti sama cabang pohon zaitun yang liar. Ditempel celet. Siapa zaitun liar? Kita. Nah. Turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah itu. Dapat ikut. Nah, terus 18. Janganlah kamu bermegah, jangan kamu sombong terhadap cabang-cabang itu. Oh, mereka dipatahkan. Mereka enggak masuk. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa kamu
bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, bukan cabang ini yang menopang, tapi akar itu yang menopang kamu. Yesus yang menopang kamu, bukan kamu yang menopang Yesus. 19. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Sombong Bapak Ibu. Oh, Israel dipatahkan supaya kita gerejanya diangkat. Nah, ini gerejanya. Sekarang Tuhan hanya mau sama gerejanya, enggak mau sama Israel. Makanya aku enggak mau Israel rohani. Ngapain aku Israel rohani-rohani? Aku ini, ya aku sendiri ini, anak-anak Tuhan, orang percaya. Kan sombong ya Bapak Ibu ya. Terus, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Mereka dipatahkan karena apa? Orang Israel, karena tidak percaya, dipatahkan. Dan kamu tegak bercacak karena iman, karena percaya. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Takut. Sebab kalau Elohim tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jangan sombong. 21. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Elohim dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Kalau orang Israel yang gak percaya dipatahkan. Terus digantikan zaitun liar yaitu kita yang percaya karena pilihan Tuhan, dipilih Tuhan. Kita percaya dicangkokkan. Kalau kita sombong, terus kita nggak percaya lagi dengan Yesus, kita juga dipatahkan Bapak Ibu. Jadi yang dipatahkan ini adalah orang percaya Yesus, yang pertama kali percaya Yesus, tapi kemudian menolak Yesus, dia juga akan dipatahkan. Dibuang, jangan sombong. Jadi ini maksudnya adalah yang dulunya percaya Yesus lalu murtad. Banyak Bapak Ibu ya, percaya Yesus terus murtad. Jadi kalau ditanyai, kalau orang percaya Yesus terus murtad, kira-kira masuk surga apa neraka? Neraka lah. Jangan ngomong, oh enggak tahu nanti. Terakhir ada yang ngomong nggak bisa itu Tuhan yang tahu. Siapa tahu kalau titik pada waktu sudah mau mati gitu, terus dia ketemu Yesus, dia Yesus aku percaya, terus masuk surga. Oh ya enggak tahu lagi kalau begitu ya Bapak Ibu. Jadi kembali ke sini, yang diselamatkan, yang dipatahkan ini adalah kan banyak yang kaget. Aduh, sopo ya yang dipatahkan ini ya. Mau diulang lagi. 20 tadi dipatahkan 22, 20 ayat 20 ya. Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak bercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah. 21. Sebab kalau Elohim tidak menyayangkan cabang asli, dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kalau cabang asli nggak percaya dipatahkan kok. Kamu yang tidak percaya juga dipatahkan sekalipun kamu sudah dicancapkan. Terus gak percaya dipatahkan juga sama Tuhan. Terus 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Elohim juga kekerasannya. Yaitu kekerasannya atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Yang menghina Israel dan menolak Yesus, itu yang dipotong. Yang menghina Israel, makanya jangan kutuk mengutuk, hina menghina ya. Nanti ada lagi ceritanya. Terus lanjut 23, ngerti ya sudah ya. Yang dipatahkan adalah orang yang dulunya percaya pada Yesus, lalu murtad, jadi tidak percaya Yesus, dan dia menghina Israel. Itu yang dipatahkan. Sombong dan memusuhi Israel. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Nah, yang tidak percaya itu akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan, berarti percaya, berarti ya, betul ya. Mereka pun akan dicangkokkan kembali, Israel pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaannya.
Jadi jika mereka percaya, ini kata-katanya bahasa Indonesia rada bulet memang ya. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Elohim berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Kalau mereka percaya dicangkokkan lagi Bapak Ibu. Kalau kita sudah dicangkokkan tidak percaya ya dipatahkan, dibuang Bapak Ibu. 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Kamu dari pohon zaitun luar dicangkokno pada pohon zaitun sejati. Lebih-lebih mereka ini, orang Israel ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri kalau mereka percaya. Terus 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, menjadi keras kepala, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain ini masuk. Sampai menjadi penuh. Ya. Terus 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Jadi kalau seluruh bangsa-bangsa ini sudah genap masuk, genap jumlahnya, yang tahu jumlahnya genap itu ya Tuhan sendiri. Baru pintu kemurahan terbuka bagi Israel. Dan kalau pintu kemurahan terbuka bagi Israel, semuanya akan selamat Bapak Ibu. Israel akan diselamatkan semuanya. 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah, seteru Elohim oleh karena kamu. Tapi mengenai pilihan, mengenai Injil Israel adalah musuhnya Elohim oleh karena kita. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Elohim oleh karena nenek moyang. Karena Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab Elohim tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tidak menyesali. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Elohim, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi kita dengan Israel itu hubungannya luar biasa Bapak Ibu. Terus sampai 36 ya. Sebab Elohim telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Semua telah dikurung dalam ketidaktaatan. Supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Elohim. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tidak terselami. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan. Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Israel ini adalah benar-benar punya hubungan yang erat dengan kita. Karena kita dicangkokkan dalam pohon zaitun mereka Bapak Ibu. Kita ini Yesus pokok dan kitalah carangnya. Carangnya apa? Carang dari pohon zaitun luar yang dicangkokkan. Yang dicangkokkan dalam pohon zaitun sejati. Tapi carang yang asli itu adalah Israel Bapak Ibu. Mereka dipatahkan karena mereka tidak percaya. Kita pun akan dipatahkan kalau kita tidak percaya. Dan juga kita menghina Israel. Sombong, nggak percaya lagi. Langsung dipatahkan. Nah, dari pembacaan kitab Roma 9:10-11 kita tahu bahwa kita ini orang-orang percaya adalah Israel rohani. Karena Kristus. Karena kita dicangkokkan Bapak Ibu. Jadi di pohon zaitun yang liar tadi dicangkokkan pada pohon zaitun yang asli. Jadi kita ini adalah anak-anak Abraham karena Kristus. Karena Kristus yang jadi akarnya, cabang-cabangnya itu adalah kita Bapak Ibu. Kita dan nanti orang-orang Israel akan dicangkokkan kembali.
Roma 4 ayat 16 sampai 25. Roma 4. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Jadi bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Kalau kita percaya Yesus, kita anak-anak Abraham secara roh ya Bapak Ibu. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Yesus Elohim ngomong, Tuhan ngomong kepada Abraham, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Elohim yang kepadanya ia percaya, yaitu Elohim yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Bapa bangsa kita semua. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak jadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Elohim ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Elohim. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Elohim berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham juga, untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Elohim memperhitungkannya sebagai kebenaran. Karena kita percaya kepada Dia, Yesus yang telah kepada Bapa yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dan dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita ini anak-anak Abraham menurut roh. Sesuai dengan janji-janji Tuhan. Janjinya itu apa? Janjinya kepada Abraham, engkau akan memiliki dunia. Engkau akan memiliki dunia. Kita nanti akan memiliki dunia Bapak Ibu. Di waktu kerajaan 1000 tahun kita akan memerintah di Yerusalem baru. Kita akan memiliki dunia. Dunia ini nanti jadi milik kita Bapak Ibu. Karena apa? Kita nanti akan memerintah bersama Kristus. Dunia jadi milik kita. Luar biasa Bapak Ibu. Itu hal-hal yang kita tunggu-tunggu. Karena di dunia tidak semakin baik Bapak Ibu. Tadi saya baca di Instagram, kalau tiba-tiba internetmu mati, terus semua mati, se-Indonesia ini mati, ingatlah itu perang nuklir sudah terjadi katanya. Internet mati, apa mati gitu loh, tadi internet dan apa, itu kamu berawas-awas lah, itu sudah ada perang nuklir di Timur Tengah dan Eropa katanya. Nah kita enggak berharap pada dunia ini, kita berharap pada dunia yang akan datang 1000 tahun damai itu. Nah 25 ya, yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan karena pembenaran kita. Ya betul. Kita buka Galatia ayat 3, banyak saking banyaknya ayatnya Bapak Ibu. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Elohim karena iman dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Elohim. Apa janjinya? Kamu akan memiliki dunia. Jadi kita akan menerima janji Elohim. Kita adalah milik Kristus, kita juga adalah keturunan Abraham. Jadi dari semua yang saya baca ini, sudah selesai Bapak Ibu, baca ya. Kita tahu hal ini, yaitu kita adalah Israel rohani. Karena Kristus, jangan pernah ada lagi yang orang yang percaya Yesus tapi benci sama Israel, mengutui Israel.
Karena ada tertulis dalam Kejadian 12 ayat 3, ayat terakhir. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi jangan kutuk, mengutuk. Jangan suka-suka mengutuk ya Bapak Ibu. Ada apa-apa ikut mengutuk. Enggak usah Bapak Ibu, kita diam aja. Karena dia ini biji mata Tuhan. Apapun Israel itu biji mata Tuhan. Justru yang ngutuk nanti akan dikutuk. Kalau kita memberkati, kita akan diberkati. Kita bisa lihat perang hari ini. Terus nanti itu apa Bapak Ibu? Kalau ada invasi apa, bangsa lain mengutuk. Kita mengutuk Israel. Kita mengutuk. Sebentar yang mengutuk itu nanti dapat musibah Bapak Ibu. Jadi saya banyak lihat yang bangsa-bangsa yang mengutuk itu kena. Apalah, inilah. Saya tidak mau sebutkan ya Bapak Ibu. Sudah banyak. Nah, sampai di sini kita adalah, sekali lagi kita adalah Israel rohani di dalam Kristus. Israel adalah saudara-saudara kita di dalam roh. Kita doakan Israel, kita berkati Israel. Amin.